Pada media pembelajaran kali ini, kita akan mencoba menambahkan suatu user login, di mana user login itu nanti akan digunakan oleh orang-orang tertentu yang akan masuk ke dalam sistem. Misalnya contoh di sini adalah sistem yang masih terbuka, yaitu di mana di sini kita bisa mengedit, ya, mengedit, menghapus, ya, menambah tanpa harus melalui login. Nah, nanti kita akan menggunakan login, jadi tidak sembarangan orang bisa masuk dan melakukan edit atau maupun hapus ataupun menambah data. Nah, untuk itu kita biasanya akan dikenalkan namanya suatu session atau catatan aktivitas yang biasanya digunakan untuk menjaga atau memelihara suatu informasi akses dari seseorang yang mengakses atau pemakai aplikasi web. Ya, session ini mungkin sebagai pelacak ya, akses pemakainya itu nanti bisa ketahuan siapa yang memakai, kemudian bisa sebagai layanan suatu situs web. Jadi setiap orang itu bisa menggunakan ID. Nah, sebelum masuk ke bagian user login, kita membuat rancangan user login, kita bikin dulu adalah tabelnya. Tabel ini nanti akan kita letakkan di bagian tabel di bagian database akademik. Ini kebetulan ini yang kemarin sudah kita bikin adalah siswa. Nah, kemudian di bagian siswa ini nanti kita pingin tabel baru ya, dengan bisa menambahkan dari new yang ada di sini bisa, atau kita masuk ke struktur database-nya akademik di sini. Ini sudah ada siswa dan di sini di bagian bawah ada nama table atau table name. Kita bisa kasih nama misalnya di sini user ya. Bebas penamanya. Kemudian di sini kita butuhkan tiga kolom. Di mana tiga kolom ini nanti mulai ID, kemudian ada username dan password. Mungkin kita tulis dulu ID, di sini adalah username, kemudian password. Kemudian di bagian tipenya di sini adalah ID-nya tetap menggunakan integer, sedangkan username ini menggunakan varchar, password juga menggunakan varchar. Kemudian jumlah lebar, di sini ID-nya mungkin saya atur menggunakan 11 misalnya. Kemudian username misalnya anggap aja 50. Kemudian passwordnya 50. Nah, ini tergantung dari kebutuhan kita ya. Mungkin ada yang kelebihan atau kekurangan, silahkan nanti diatur sendiri. Sebagai catatan di bagian satu table ini akan memiliki suatu ini ya, primary key atau yang unik adalah menggunakan ID nanti kita gunakan. Nah, ini kita bisa atur di sini adalah menggunakan indeksnya menggunakan primary. Nah, kita go. Oke, sudah primary key nih. Kemudian ada auto increment, tujuannya untuk membuat pada saat data itu di-input itu adalah menambah data yang menambah secara otomatis ya, nomor-nomor yang ada di sini. Sedangkan username nanti kita bisa memberi beberapa user ya, maupun password kita tentukan sendiri. Oke, nah kalau sudah, kemudian kita save di sini. Nah, setelah di-save, di sini sudah ada yang sudah terbentuk ya. Tadi ada ID, ada username dan password. Nah, untuk sementara kita masukkan dulu baik username maupun password melalui dari phpMyAdmin. Ada di bagian insert atau tambahkan ya. Nah, itu bisa menambahkan dari data baru. Kita kasih contoh di sini. Nah, ini ID-nya boleh diisi atau misalnya nggak perlu diisi, nggak apa-apa karena tadi sudah menggunakan auto increment, jadi secara otomatis menambah ya. Mungkin saya contohkan di sini, saya langsung menuliskan username-nya saja. Di sini misalnya saya menggunakan namanya admin. Di sini juga misalnya contohnya username maupun password adalah admin misalnya. Dimana kemudian kita klik go. Nah, kita lihat ini sudah terbentuk satu row terbentuk di sini terinput. Nah, kita lihat browse. Nah, kita lihat di sini ID-nya adalah menambah satu. Jadi tadi kita ID-nya tidak diisi, hanya username dan password. Maka di sini karena menggunakan auto increment, maka ID-nya adalah menambah sendiri. Oke, dari database table yang ada di user sudah terbentuk. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam proses menambahkan desain dari login. Nah, mungkin kita masuk ke bagian proses di sini ya. Nah, di dalam proses ini nanti kita akan coba merancang desainnya ya. Desainnya kita rancang, kita simpan dulu ya. Kita simpan di sini dengan nama misalnya kita jadikan index ya, .html.
Kenapa index? Jangan HTML ya, PHP aja. Siapa tahu nanti ada kode program di situ. Indeks PHP. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya nama indeks ini akan pertama kali akan dimunculkan pada saat browser itu jalan, ya. Jadi ini indeks yang pertama adalah login dulu. Jadi tidak menampilkan dulu atau mengedit atau menambah, tapi dia melalui indeks yang isinya nanti login. Nah, kita bikin susunannya, HTML-nya, ya, rancangannya seperti ini. Misalnya kasih nama, misalnya di sini adalah login system misalnya. Sistem, ya, oke. Kemudian di bagian body kita isi adalah form. Kita bikin susunannya form. Kemudian ada oke, pembuka penutup. Kemudian di bagian form ini ada action. Actionnya menuju ke file yang nanti kita bikin ya. Ini kita belum membuat. Namanya kita kasih nama misalnya contoh login.php misalnya ya. Kemudian di sini ada metodenya adalah menggunakan post. Artinya pada saat dikirim tidak memunculkan di bagian URL. Jadi tidak kelacak orang itu melihat user maupun password yang kita tutup. Kemudian di berikutnya adalah kita tambahkan judulnya dulu aja. Misalnya gini adalah heading 2. Kemudian misalnya judulnya login system. Terserah sistemnya namanya apa sesuai dengan bentuk kasus yang kita hadapin ya. Nah, kita misalnya contoh di sini saya kasih nama login system kurang S. Nah, oke, kita masuk lagi. Nah, sekarang kita coba lagi menambahkan label. Ya. Label di mana label ini adalah namanya username. Username. Ya, username di sini. Saya hurufnya besar di sini, kemudian titik 2. Oke. Username. Nah, kemudian di berikutnya adalah proses untuk menginputkannya. Input. Ya, tipenya adalah menggunakan teks. Name-nya, nah name-nya ini kita kasih nama misalnya contoh username. Kita sesuaikan aja, kita username tapi tidak ada spasi. Oke, biasanya ada namanya placeholder. Placeholder ini untuk apa? Untuk menampilkan pernyataan yang akan dituliskan apa di situ. Jadi username atau masukkan username kayak gitu. Jadi ada kalimat yang untuk meminta seorang pengunjung atau user untuk melakukan inputan. Jadi hanya sekedar informasi saja. Oke, nah kalau sudah kita pakai BR aja sementara. Ganti baris ya. Oke. Kalau sudah, bentar ini saya besarkan dikit. Atau kecilkan, besarkan aja. Oke, nah kalau sudah kita enter aja. Nah, kemudian berikutnya adalah label. Label untuk yang password. Ya, password. Nah, di password juga sama ya. Kita di sini menambahkan input juga sama. Cuma nanti bagian tipenya jangan teks, tapi melainkan password. Biar nanti tidak kelihatan password yang kita masukkan tipenya. Kemudian name-nya kita samakan aja, password. Ya. Passwordnya P-nya kecil aja biar mudah nanti panggilannya. Kemudian sama juga di atas ada placeholder, di mana placeholder ini adalah untuk menginformasikan apa yang harus diketik. Nah, ini misalnya password juga sama. Oke. Nah, kemudian satu lagi, nah ini tambahkan BR ganti baris biar. Satu lagi adalah terkait dengan tombolnya. Nah, tombolnya nanti kita bikin misalnya button. Kemudian di sini misalnya tulisannya adalah login. Nah, tipenya jangan lupa di sini tambahkan type-nya adalah submit. Nah, jadi dikirim ya prosesnya untuk mengirim data. Ini seperti ini tampilannya. Nanti kita coba di save. Kemudian di bagian masuk ke dalam proses nanti ya. Nanti pada saat kita kirim akan masuk ke dalam proses login.php. Nah, sebelum masuk itu kita tes dulu hasilnya di dalam browser yang kita punya. Kita masuk sini. Nah, ini kan namanya halaman tampil.php. Jadi sebelum masuk ke halaman tampil ini harusnya ke indeks dulu nantinya. Nah, ini kita enter dulu. Nah, kalau sudah ada indeks pastinya sudah akan muncul tampilan seperti ini. Ya, mungkin nggak rapi ya, nggak rapi. Nanti kita rapikan dengan menggunakan CSS. Oke. Nah, kita masuk ke proses sekarang. Kita masukkan ke dalam proses dulu untuk desain layoutnya belakangan. Kita yang penting sudah tampil dulu tempat untuk menampung user maupun password yang ada di situ. Nah, sekarang kita masuk, nanti kita menyimpan dengan namanya adalah login.
PHP ya. Nah, di mana login PHP ini nanti isinya proses pada saat username dan password itu akan dicari dengan menggunakan query. Nah, apakah ada nggak di dalam table? Kalau ada, maka akan dijalankan. Kalau tidak, maka dia akan balik lagi ke indeks yang ada di sini. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke dalam proses login pembuatan baru. Kita new, kita langsung simpan namanya tadi sesuai dengan actionnya. Namanya login.php. Oke, nah kalau sudah, kita bikin di sini perintah PHP-nya. Nah, di sini ada istilah namanya session. Session itu untuk memulai, kita menambahkan namanya session start. Nah, session start itu untuk apa? Tadi sesuai yang saya jelaskan di awal, itu session start itu adalah merupakan catatan aktivitas ya, yang biasanya digunakan untuk memelihara atau menjaga informasi akses dari seorang pengakses atau pemakai aplikasi web. Nah, session itu biasanya memungkinkan melacakkan akses pemakai ya untuk pengaturan pemakaian aplikasi oleh pemakai dan meningkatkan layanan situs web. Jadi setiap pengunjung harus mempunyai suatu ini proses untuk ID atau user untuk masuk ke dalam sistem. Nah, untuk itu kita bikin ini sudah diawali dengan session start awalnya ya. Nah, untuk mengaktifkan session di bagian PHP-nya. Kemudian jangan lupa kita menggunakan include ya. Include ini sesuai dengan include terkait dengan ini ya, koneksi. Kemarin kita sudah membuat koneksi, mungkin kita tampilkan dulu koneksi namanya. Nah, ini koneksi.php. Ini kita gunakan lagi karena apa? Karena kita akan mengambil table yang ada di dalam database akademik. Makanya kita di bagian ini kita tambahkan include, kemudian koneksi ya .php. Nah, seperti ini, jangan lupa titik koma. Nah, ini jadi untuk menghubungkan ke dalam koneksinya. Kemudian apa? Nah, ini berikutnya adalah membuat variabel baru. Misalnya saya kasih nama user name, samain aja biar memudahkan kita. Kemudian di sini ada pemanggilan dari name yang ada di bagian post ya. Ada variabel yang ada di bagian indeks yang tadi. Nah, tadi kita lihat username-nya. Di sini name-nya adalah namanya username dengan huruf kecil ya. Berarti di sini juga sama juga. Di sini variabelnya adalah username dengan huruf kecil sama. Kemudian diakhiri titik koma. Kemudian berikutnya adalah menggunakan password. Password. Nah, password juga sama dengan memanggil variabel yang ada di name form yang sudah kita bikin tadi password. Kalau kita kembali lagi ke indeks, ini ada name-nya. Nah, ini ada name. Name-nya adalah password, hurufnya kecil juga sama. Kita pas di sini. Kemudian jangan lupa titik koma. Nah, sekarang kita akan menyeleksi dengan perintah query-nya. Kita perintahnya misalnya $SQL sama dengan misalnya ada perintah select. Select yang besar aja biar ini bedakan antara perintah sama field. Kemudian bintang from nama tabelnya adalah user. Kemudian ada where mencari ya. Mencari di mana username. Username ini adalah field yang ada di dalam table. Kita lihat tabelnya. Kembali lagi. Ya, ini adalah namanya username. Nah, ini password. Ini kebetulan kecil semua hurufnya. Ini kita mengambil dari yang ada di bagian query-nya. Username sama dengan kemudian variabel apa yang di situ yang kita gunakan adalah variabel username. Nah, ini kebetulan namanya username semua nih. Tapi ingat, ini ada pakai simbol dolar di sini artinya variabel. Jadi kita kalau yang tidak ada simbol dolarnya ini berarti nama field ya. Kalau yang ada postnya ini adalah mengambil dari name yang ada di index atau form bagian login. Kalau sudah di sini paste di sini ya. Kemudian di sini ada n. N ini adalah ini ya yang ada di SQL-nya, query-nya, di mana antara username dan password itu harus bernilai benar. Kalau nilai benar, maka dia akan masuk. Kalau nilai salah satunya salah, berarti dia tidak masuk. Contoh seperti apa sih? Contohnya kalau seandainya kita mempunyai username yang ada di email kita, pastinya dua-duanya harus bernilai benar. Jika salah satu password maupun username yang kita masukkan tidak sesuai, maka otomatis tidak akan masuk ke dalam email kita. Nah, seperti ini, koma ya. Nah, setelah selesai di sini, kita akan membuat
pembuatan query ya, tapi nanti kita simpan di variabel, misalnya contoh kita bikin namanya anggap aja perintah. Perintah ini untuk menjalankan perintah query-nya. Jadi di sini MySQL query, di mana MySQL query itu memanggil dari pertama adalah koneksinya. Kita ngelihat koneksinya di sini adalah menggunakan variabelnya $CON. Nah, kita masukkan di sini. Kemudian koma, di sini $SQL. Kita $SQL sesuai dengan yang ada kita bikin di atas, di koma. Nah, kemudian di sini ada fungsi baru yaitu menghitung jumlah data yang ditemukan. Nah, ini dengan menggunakan apa? Perintahnya adalah misalnya di sini ada perintah variable check, kemudian sama dengan MySQL 6 kemudian row. Berapa baris yang ditemukan dalam di dalam satu table tersebut? Table apa? Table user. Nah, di sini variabelnya adalah variabel perintah yang ada di atas. Nah, jadi kalau seandainya di dalam user kita mencari perintah select ini, ternyata username yang kita masukkan, username dan passwordnya itu ada nggak di dalam table? Kalau ada minimal satu, ya minimal satu ada, maka dia akan masuk. Kalau nggak ada, ya berarti dianggapnya salah antara user atau password yang salah. Nah, contoh di sini ya, ini jadi untuk menghitung menggunakan 6 rows. Nah, kemudian contoh pengecekannya seperti apa? Kita menggunakan kondisi di mana if, kemudian di sini ada variabel cek yang di atas sama dengan atau sama dengan double sama dengan 1 mini atau lebih besar 1 atau lebih besar 0 ya, jangan lebih besar 1, nanti harus 2. Lebih besar 0 berarti mulainya dari 1 ya, lebih besar dari 0. Jadi 0 tidak termasuk. Kemudian kurung prabuka. Nah, sekarang kita akan masukkan di sini ada perintah. Perintah sessionnya hurufnya besar ya di sini. Ya. Di mana ini kita akan memberi nama username juga biar memudahkan kita. Kita menggunakan nama sama. Kemudian memanggil variabel yang sudah kita deklarasikan di atas yaitu username. Nah, jadi username yang di sini adalah penamaan sessionnya, sedangkan yang di bagian yang ada di sebelahnya ini username ini adalah memanggil variabel yang ada di line 5 ini. Nah, inputan ya, di koma. Jika dia ada datanya ya, minimal 1 akan terekam. Kemudian selain di rekam sessionnya, penamanya, kita menambahkan larikan kemana? Ada header, kemudian ada location seperti yang kita pernah bikin. Locationnya nanti akan dilarikan ke halaman tampil. Nah, di sini tampil.php. Tampil yang halaman yang mana sih? Halaman yang ada di bagian depan ini. Jadi sebelumnya, nah ini adalah halaman namanya tampil.php. Berarti masuk ke sini. Jadi nanti begitu kita login akan masuk ke dalam sini. Oke. Nah, kalau sudah di belakang jangan lupa di koma. Nah, kemudian ada kebalikan else kurung prabuka. Nah, else-nya ini kita pakai header jadi. Jadi kalau ini ketentuannya jika kita ketentuannya user atau password salah satu salah, maka akan dibalikin lagi ke index. Berarti kita location lagi. Mana tadi? Location. Oke. Kemudian di sini titik 2, kemudian kembali ke indeks. Indeks halaman indeks yang pertama tadi, yang kita rancang untuk membuat user login tadi. Jadi kembali ke indeks. Indeks yang mana? Yang ada di sini. Ini kan kita simpan dengan nama indeks tadi, ya. Jadi kembali lagi ke inputan user login. Jadi kita memasukkan user login yang benar, ya. Nah, nanti kita kembangkan lagi ya. Seandainya kita di sini nanti ada informasi. Kalau umpama tidak ada informasi, nanti otomatis langsung masuk ke indeks, ya udah nggak ada keterangan bahwa mana apakah itu salah atau benar. Jadi ya, nanti ada tambahkan informasi seperti apa, kita tambahkan di sini, misalnya tanda tanya, kemudian ada error, kemudian ada sama dengan gagal. Nah, jadi nanti ada semacam informasi pada saat terjadi kesalahan, salah satu user maupun password yang salah, maka dia akan masuk ke bagian indeks tapi menambahkan di bagian get-nya itu ada error gagal, ada tulisan gagal. Nah, ini nanti hubungannya dengan yang di mana? Hubungannya dengan yang ada di indeks. Kita kembali ke indeks sekarang. Nah, di indeks sebelum kita jabarkan ya di sini.
Nah, nanti kita jabarkan di mana di sini untuk menginformasikan apa yang terjadi pada saat terjadi kesalahan. Misalnya saya terapkan di atas dari username ya. Jadi saya letaknya di sini, saya akan membuat semacam perintah. Misalnya di sini adalah PHP. Saya buka tutup dulu biar jangan sampai kelupaan penutupnya. Kemudian kita masukkan di sini ada semacam kondisi baru, if. Kemudian ada iset. Iset ini mencari apakah proses itu tadi jalan atau enggak ya, terkait dengan yang kita temukan. Nah, yang ditangkap apa di sini ada variable ini get. Nah, get ini nanti variabel isinya tadi namanya apa, name-nya. Kita kembali lagi yang tadi login. Name-nya yang ada di sini adalah variabelnya error ya. Error yang kita ambil ya. Berarti nanti di sini variabelnya namanya error ya. Kemudian kalau sudah, kemudian kurung prabuka ya. Nah, di sini bisa aja kita membuat perintah pembuka dan penutup, sementara yang ada di dalamnya ini adalah ini ya, apa, semacam kalimat yang mungkin kita nggak butuh menggunakan apa, perintah dari yang ada di bagian apa, kita menggunakan HTML tadi tidak disertakan dari PHP juga bisa, atau kita masukkan juga di sini, tapi harus menggunakan echo karena perintah di dalam script yang di bagian PHP ini kalau kita menyisipkan HTML itu pasti harus kita menggunakan nambahkan perintah echo-nya. Nah, echo-nya seperti apa? Kita tambahkan di sini misalnya echo. Kemudian masukkan di sini adalah misalnya P paragraf ya. Nah, di dalam paragraf itu apa ada kalimatnya di sini adalah misalnya maaf, Anda salah, misalnya salah memasukkan apa, user atau password, atau kalimatnya Anda salah memasukkan user dan password. Silahkan ulang kembali. Nah, seperti itu ya, misalnya user atau password, silahkan ulang kembali atau login kembali. Nah, login kembali. Nah, ini adalah perintah informasi yang terjadi jika terjadi kesalahan di situ ya. Kemudian kasih tutup. Oke. Nah, seperti ini. Oke, di koma belakang. Nah, ini sudah satu-satuan. Jadi nanti akan muncul informasi ini jika terjadi kesalahan pada saat di bagian proses ya. Nah, oke. Nah, ini nanti kita coba buktikan ya, buktikan proses itu kalau seandainya gagal maka akan mengeluarkan dari proses yang ada di sini. Nah, oke, nah sekarang kita akan coba tampilkan dulu mulai dari yang apa, yang bagian indeks ya di sini. Kita masuk indeks. Nah, kita masukkan ya, ini sementara kita masih standar aja dulu, nanti kita perbaiki. Kita masukkan misalnya tadi kan kita memiliki user maupun password itu adalah yang benar adalah admin-adminnya. Nah, ini misalnya yang salah saya salahkan dulu. Admin, kemudian di sini misalnya kasih yang lain ya. Misalnya contoh ini passwordnya sembarang. Kemudian login. Nah, ini kalau benar nanti ada informasi di atasnya. Kita login aja. Nah, maaf Anda salah memasukkan user atau password. Nah, silahkan login kembali. Nah, jadi ada semacam informasi untuk menginputkan user password yang benar. Karena kita masukkan yang benar nih. Kemudian tadi admin ya. Kita masukkan username maupun password admin. Kemudian kita login. Kalau benar dia akan masuk ke halaman tampil. Nah, seperti ini ya contohnya. Jadi otomatis dia akan masuk ke halaman tampil. Tapi apakah ini sudah selesai? Belum. Nanti kita harus menyertakan di bagian halaman tampil ini macam informasi, tidak sembarangan orang, oh ini ada halaman tampil, kemudian orang itu langsung masuk ke halaman tampil. Jadi melatih tanpa melalui login. Nah, kalau tanpa seperti itu, tanpa melalui login, maka ada informasi harus balik dulu ke halaman indeks. Nah, nanti kita akan benahin di sini. Oke ya. Oke, kita kembali lagi ke kode program. Tadi berarti di bagian login di sini sudah benar. Ya, login ini sudah benar, sudah terproses tadi. Nah, sekarang kita akan mencoba masuk ke halaman tampil. Ya, di mana halaman tampil ini nanti akan kita tambahkan perintah. Ya, perintah itu untuk mengecek apakah username itu sudah terekam atau belum. Username itu terdaftar atau belum. Kita masuk ke bagian halaman tampil. Nah, letakkan nanti paling atas itu ada semacam session start juga karena untuk menjalankan mengaktifkan session start. Jadi kita tambahkan di sini session start. Nah, oke, jangan lupa kurung-kurung di sini titik koma.
Jadi ini untuk mengaktifkan suatu session. Kemudian di bagian bawah kita akan suatu pengecekan user telah login atau belum. Jika belum login, maka akan kembali ke halaman indeks lagi. Nah, kalau sudah login, maka dia akan masuk ke dalam proses di mana tampil itu yang sudah kita buat ya sebelumnya. Nah, kita masuk di sini ada pengecekan dengan menggunakan kondisi if. Oke, nah di dalam if ini kondisinya apa? Ada tanda seru, is set. Jadi ada pengecekan. Nah, pengecekan apa? Pengecekan apakah variabel session, nah, session ini saya masukkan. Dengan variabelnya tadi ingat, di situ kalau kita balik lagi ke login, ini adalah namanya username. Ya, berarti kita menggunakan username sama yang ada di sini, kayak yang sudah kita daftarkan ya. Jadi kita samain username. Nah, ini kutipnya satu aja. Oke, satu aja di sini. Nah, jika tidak, artinya kan tidak, tanda seru tidak ya, tidak terdaftar ya artinya di sini username-nya, maka, nah ini kodenya sih apa makanya, akan dibalikin lagi header, di sini masuk ke halaman apa? Halaman indeks, location, titik dua, kemudian di sini index.php. Jadi kalau seandainya session username ini tidak ada, kan otomatis kan orang langsung masuk tampil nih. Tapi belum login. Nah, akibatnya sebelum belum login, dia akan dibalikin lagi ke indeks. Dia harus login dulu baru bisa masuk. Nah, seperti itu. Nah, ini seperti ini ya. Jadi kita menambahkan ini. Nanti kita buktikan prosesnya ya. Nah, jadi kalau sebelum masuk ini, kalau saya enter, ini kebetulan saya sudah login ya. Nanti kalau bikin logout dulu ya, biar nanti kita ngetes kalau seandainya tanpa login kita masuk ke tampil ini, maka akan dibalikin lagi ke halaman indeks di mana kita harus masukkan user dan password. Jadi tidak sembarangan orang masuk ke bagian halaman tampil tersebut. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, sekarang kalau sudah, kita bikin halaman logout ya. Sebelum bikin halaman logout, kita harus menyiapkan tempatnya dulu ya. Untuk membuat login nanti ya. Sorry, untuk membuat menu untuk logout ya. Nah, ini sebetulnya kita bisa menambahkan dengan menggunakan apa? Semacam CSS juga ya, yang dimana nanti ada ucapan selamat datang, kemudian nanti kita kembangkan lagi isi yang di atas. Untuk sementara kita bikin gini aja, divisi, division, kemudian kita bikin, misalnya kita kasih nama kelasnya ini adalah, anggap aja kontainer. Nah, ini ada kontainer, tapi tambahkan ini logout. Nah, khusus logout ya. Nanti kita bikin ininya ya, apa CSS-nya ya, dengan kelasnya namanya kontainer logout di sini. Kemudian kita tambahkan form pembuka, form penutup. Formnya ini kita ada arahnya ke action, actionnya menuju ke logout.php. Kita belum membuat ya, halaman ini belum ada. Nah, kemudian metodenya adalah menggunakan post ya di sini. Nah, di dalamnya kita kasih keterangan ya, pakai heading berapa? Heading 2 aja. Kemudian kita masukkan selamat datang. Selamat datang. Nah, koma. Nah, biar ada hubungan dengan yang ada di bagian username yang ada di atas, kalau seandainya nilainya benar, nanti akan saya rekam ya, ini berdasarkan ini. Saya merekam data dari username yang dimasukkan. Tadi kan username-nya adalah admin, berarti nanti selamat datang admin. Nah, misalnya gitu ya. Tapi kita harus menyertakan di sini adalah perintah PHP-nya. Karena ini ada di bagian HTML, tambahkan echo, kemudian di sini session username. Ya, username, oke. Nah, kemudian titik, koma, diakhiri dengan penutupnya. Di heading 2 ya di sini ya. Mau tambahin kalimatnya tanda seru atau apa, bebas ya, ganti di situ. Biasanya tambah tanda serunya di luar ya, jangan di dalam itu ya, di dalam PHP-nya. Biasanya di sini tambah tanda seru. Artinya mempertegas ya. Kemudian kita masukkan lagi, oke kita masukkan sini nanti satu kesatuan biar ya. Kemudian ada tambahan button. Button. Jadi tambal ini untuk keluar ya. Jadi di sini adalah type-nya adalah submit. Oke. Kemudian di sini adalah logout. Logout. Nah, seperti ini. Jadi keluar nanti buttonnya.
Kita save. Nah, kita lihat refresh nanti di atas mungkin ada keterangan. Mana nih keterangan? Nah, ini ya. Selamat datang. Nah, ini masih admin udah otomatis ya, karena apa? Kita sudah login tadi. Nah, nanti kita bikin logout keluar ya. Nanti kita klik logout. Nah, untuk sementara kita desainnya belakangan nanti. Kita lanjutkan untuk ini. Yang penting ini sudah keluar ini. Kita akan membuktikan bahwa pada saat proses logout dia akan keluar. Nah, kita bikin file baru. Di mana file baru ini untuk membuat semacam logoutnya filenya. Kita simpan dulu. Tadi namanya logout ya, logout.php. Oke, nah di logout PHP kita bikin PHP-nya, pembuka, langsung penutup. Nah, di antara ini kita masukkan ada namanya session, start juga sama session. Oke, start. Mengawalin ya, harus ada itu. Kemudian selain session start ada namanya session destroy. Ya, session kemudian destroy. Nah, destroy ini adalah mengosongkan dari sessionnya itu sendiri yang sudah terdaftar di bagian sistem kita, di komputer kita. Nah, setelah di destroy, kemudian ada header, dialihkan kemana? Headernya ke location index, kembali lagi ke index lagi, location, kasih tanda kutip, location, lokasinya menuju ke halaman index. Jadi untuk mengedit, menginputkan login lagi, PHP ya, index.php, kemudian nah, kita save. Nah, kita lihat ya di sini ya. Ini kita logout. Ini tadi sudah ada menuju ke halaman. Nah, kita lihat dulu ya. Ini menuju ke alamat sesinya logout.php. Jadi nanti menyimpannya yang tadi ini adalah namanya logout.php. Jadi nanti begitu kita klik logout, dia akan langsung otomatis dibalikin ke halaman login atau index. Nah, kita masukkan lagi. Kemudian kita logout, kita klik logout. Nah, dia balik ke sini lagi kan. Nah, sekarang pura-puranya kita nggak login nih. Kita udah tahu di situ ada halaman tampil. Nah, kita lihat ya, kita tes. Indeksnya kita ganti dengan tampil.php. Nah, ini udah ada. Kita enter. Dia harusnya tidak mau masuk. Dia harus tetap balik ke indeks lagi, yaitu harus login. Kita enter. Nah, tidak mau kan? Jadi kalau kita coba lagi, indeks tadi apa? Tampil ya. Tampil.php. Begitu kita enter, bentar ini kok ada i-nya. Tampil.php. Kita enter. Nah, tidak masuk. Dia harus login dulu. Kita masukkan dengan login yang benar, admin, maka langsung seperti ini. Nah, baru akan masuk ke sini. Jadi harus login dulu, ya. Oke, nah sekarang kita akan coba mulai dari pendesainan di bagian apa? Di bagian ini ya, yang ada di login ini ya. Nanti kita akan coba menambahkan beberapa fitur, yaitu CSS ya, biar lebih menarik. Ini kan masih kurang menarik. Nah, kita masuk ke dalam proses di bagian login yang indeks ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan di sini stylenya atau kita jadikan eksternal juga nggak masalah. Ya, kita bikin style pembuka dan style penutup. Nah, tapi kalau misalnya kita naruh di sini, otomatis apa? Terlalu panjang jadinya nanti. Ya, mungkin saya pisah aja di dalam file terpisah aja biar memudahkan kita untuk mengontrol di situ. Nanti tinggal panggil aja di sini. Kita bikin dulu, misalnya di sini kita bikin new, kita langsung simpan dengan nama style.css. Semoga nggak ada ya di situ style CSS. Oke, nggak ada. Nah, nanti kita nyusunnya dari sini. Mulainya dari form dulu karena di sini ada form ya. Ini ada form, kita bikin form. Nah, kita panggil juga sebelumnya pakai link. Nah, kemudian tadi namanya apa? Style.css. Oke, kita save. Nah, sekarang mulai dari penggunaan form dulu. Kita taruh di sini. Pertama adalah form, kita susun. Oke, lebarnya kita atur misalnya 300 pixel, 300 pixel. Kemudian langsung aja bordernya saya atur. Bordernya misalnya 2 pixel. Kemudian solid, garis tegas ya. Kemudian warnanya abu-abu terang. Kita save dulu, tapi ini kita lihat dulu ya, biar kelihatan. Kita refresh apakah ada perubahan. Nah, kelihatan ya, nih garisnya. Oke, kembali lagi ke sini. Padding, jadi padding dari dalamnya ya. Kira-kira misalnya berapa? 30 pixel. Oke. Kemudian backgroundnya tetap sama, putih aja. Ya, backgroundnya sama. Kemudian kita lihat dulu, biar kelihatan. Kita lihat efeknya. Nah, kelihatan melebar.
Ini kita atur ya, ini biar tidak lancip menggunakan border radius. Border radiusnya misalnya kita 15 pixel. Kita save, kemudian kita lihat, refresh. Nah, melengkung ya. Atur lagi. Marginnya auto. Margin auto itu adalah posisi tengah semua, baik kanan maupun kiri. Gunakan auto. Kita save, kemudian kita refresh lagi di bagian browser di sini. Nah, di tengah kan di sini. Nah, kemudian kita masuk lagi ke dalam lagi. Yang kita benahin misalnya apalagi. Nah, kita misalnya terkait dengan input ya. Karena di sini ada mana tadi input. Nah, ini ada input ya. Berarti ada input, kita masukkan di situ input dulu. Nah, di input kita bikin lagi input. Kemudian ada border. Ya, bordernya kita samain aja dengan yang di atas 2 pixel. Kemudian solid. Oke, nah solid. Kemudian ininya adalah menggunakan abu-abu terang. Oke, lanjut aja, lebarnya kita atur 100%. 100% bukan 100% yang ada di layar monitor ya, tapi dia berdasarkan dari yang ada di form, lebar formnya itu kemudian. Kemudian ada paddingnya, misalnya paddingnya kasih misalnya 10 pixel. Kemudian masuk margin, margin kanan kiri. Kemudian atasnya kita atur, bawah maupun atas kita gunakan 10 pixel, kanan kiri jadikan auto. Oke, kita save. Kita lihat hasilnya, apakah perubahannya seperti apa. Kita refresh. Nah, kelihatan kan? Ya kan, seperti ini. Nah, ini tinggal mengembangkan aja radius nih, biar nggak terlalu lancip. Nah, kita tambahkan radius lagi. Copy aja yang sudah ada. Ya, kita manfaatkan copy paste yang sudah ada. Kemudian kita simpan. Kita refresh lagi. Nanti bentuknya lebih menarik. Nah, seperti ini ya. Kemudian button. Ya, buttonnya buat tombol. Ini kita atur lagi. Kita atur lagi. Itu kan button kan? Button. Nah, buttonnya apa nih? Atur backgroundnya, nah, backgroundnya atur sendiri di sini. Misalnya backgroundnya pagar, kodenya misalnya apa? 555 aja. Warna apa ini kita lihat? Kita refresh. Oh, agak gelap ya. Ya udah coba dulu ya. Nanti kita kasih warna terang teksnya, colornya putih aja. Color di sini warnanya putih. Oke, kemudian lebar ini padding 10 pixel atas bawah, kemudian 15 pixel kanan dan kiri. Kita save, kita refresh. Nah, kelihatan kan? Nah, ini mau pakai apa? Border radiusnya juga sama. Ya udah, border radius tapi jangan terlalu tinggi 15 ya, jangan 5 saja. Biar kelihatan rapi. Oke. Kemudian apa lagi? Margin kanan, margin kiri. Nah, itu kita atur lagi atau margin kanannya saja ya, bisa margin kanan ya, kita atur berapa pixel, 10 pixel dari sebelah kanan. Nah, sebelah kanan berarti sini ya. Berarti nanti kita tambahkan float aja. Nah, ini udah melengkung ya. Tambahkan float untuk pindah ke sebelah kanan. Tambahkan float, kemudian kanan. Kita save, kita refresh. Nah, wah ini lewat nih ya. Nah, nanti kita atur dengan penggunaan apa yang ada di bagian bodinya ya, biar tidak lewat yang ada di sini. Nah, nanti di body kita atur. Body berarti kita biasanya body di atas ya, kita taruh di atas body ya. Kemudian kurung buka, kurungan penutup, tambahkan di sini misalnya apa, display. Displaynya adalah flex di situ ya. Kita save, kemudian kita refresh di sini. Nah, lebar kan? Nah, ini udah bentuk nih sekarang. Fontnya misalnya, font family-nya mungkin menggunakan font family-nya adalah menggunakan serif ya, font family. Kemudian di sini tambahkan sans serif. Nah, kalau kita save kemudian kita refresh, nanti otomatis nah lebih menarik ya. Nah, oke, nah kalau kita besar kecilkan nih, ini menuju ke atas ya. Nah, biar turun ke bawah, nanti otomatis kita gunakan lagi di sini menambahkan tingginya. Dia menyesuaikan, tambahkan di sini 100 VH ya. Di sini kita save, kita lihat, kita refresh. Nah, hasilnya kan dia ada di tengah. Nah, cukup menarik ya di sini. Nah, cukup menarik, tampilannya sudah ada di sini. Nah, sekarang kita akan coba misalnya masuk nih admin
admin. Oh, bentar. Kalau seandainya salah, misalnya tadi kan misalnya saya salah ya. Admin, misalnya dengan password salah, nanti akan keluar seperti apa, kita refresh. Nah, ada keterangan di sini ya. Nah, keterangan ini bisa aja kita gunakan ya, paragraf khusus yang bagian keterangan yang ada di sini, terjadi kesalahan itu nanti kasih warna merah atau apa. Nah, kita lihat di bagian rancangan tadi, ini ada paragraf. Nah, paragraf ini kita bisa gunakan untuk di bagian setelah. Jadi, tambahkan P, kasih warna saja, color. Di sini adalah warnanya merah. Kita save. Ya. Kemudian kita masukkan di sini, kita masukkan sembarang dulu aja. Ya. Admin lagi dengan password yang beda. Kelihatan merah. Nah, ini ya lebih menarik di sini. Nah, ini kita masukkan yang benar sekarang. Admin. Nah, ini nanti akan masuk ke bagian halaman tampil. Akan kita coba untuk merapikan yang ada di halaman tampil ini ya. Nah, untuk di halaman tampil ini nanti kita butuh di bagian CSS-nya nanti terpisah dengan yang tadi. Ya, terpisah dengan yang ada di bagian tadi. Jadi, nanti bentuk CSS-nya seperti apa? Kita lihat ya di sini. Ini masuk ke halaman tampil, kita masuk ke halaman tampil. Nah, ini dia. Bagian letaknya. Nah, ini dia kontainer logout ya. Mungkin saya taruh di sini aja. Ini sudah ada stylenya. Jadi nggak usah kita bikin terpisah, kita langsung satukan di sini aja. Di sini ada kontainer logout, kita samakan pemanggilannya, kemudian kurung prabuka. Karena ini kelas, pakai titik ya, jangan lupa. Kemudian kita masukkan di sini adalah lebarnya, width-nya, karena biar full, kita gunakan 100%. 100%, kemudian tingginya kira-kira sementara kita gunakan 40 pixel. Ya, kita set mungkin kalau sekarang kita tampilkan belum kelihatan ya karena warnanya putih. Ya, cuman gesernya 40 tadi. Ini kalau kasih warna mungkin nanti akan berbeda. Misalnya nanti warnanya tetap bisa menggunakan warna yang beda ya. Misalnya contoh di sini background warnanya misalnya saya kasih nama yellow. Nah, otomatis nanti akan kelihatan di situ warna kuning full. Nah, ini yang tadi yang kita rancang ya. Ya, nanti kita akan coba untuk mendesain baru di situ sebelum kita tambahkan yang lain ya. Misalnya contoh di sini kita tambahkan lagi misalnya bagian paddingnya bisa di sini ya. Misalnya paddingnya kita menggunakan misalnya 20 pixel. Kemudian ini 20 pixel itu atas dan bawah ya. Kemudian kanan kiri 0 pixel misalnya. Kita save. Kemudian kita refresh, nanti kelihatan melebar sedikit. Nah, dia agak ke atas ya. Nah, kemudian kita atur lagi di sini. Atur lagi. Tulisan nanti kita posisinya di sebelah kanan misalnya. Nah, misalnya tinggal text align, kemudian kanan. Misalnya contoh ini, nanti posisinya akan pindah sebelah kanan. Nah, seperti itu. Nah, ini admin sudah masuk sebagai admin ya. Ini sudah ada tombol, nanti kita perhatikan tombolnya, kita benahin lagi. Tambahkan lagi misalnya apa? Tambahkan box shadow. Box tulisannya gimana sih? Shadow. Nah, bayangan ya di sini. Misalnya di sini 2 pixel. Ini dari atas ke bawah ya. 2 pixel. Kemudian 2 pixel lagi. Kemudian bayangannya adalah 5 pixel. Nah, kita save. Kita lihat efeknya nanti ada bayangannya. Nah, kelihatannya. Dari bawahnya 5 pixel, atasnya 2 pixel sama kiri 2 pixel. Jadi kesannya dari atas itu lampunya kemudian baru masuk ke bagian bawah. Oke, nah ini warnanya kuning, mungkin nanti kasih warna yang lain, mungkin lebih rapi, mungkin warna putih aja karena udah ada batasnya ya. Saya kasih kode warna putih. Jadi nanti kelihatan lebih menarik dibanding mana yang terang. Kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, jadi udah ada bentuknya di situ ya. Nah, kemudian kita akan coba tambahkan lagi ya. Selain itu, mungkin ini terlalu lancip nih. Nah, kayak tadi pakai apa? Radius kan? Nah, masukin aja di sini radius, border radius ya. Border radiusnya misalnya nggak usah lebar-lebar, misalnya anggap aja 5 pixel saja. Nah, 5 pixel di situ nanti otomatis di apa? Kita lihat di refresh. Nah, ini otomatis akan membuat kurung ya. Jadi dia tidak terlalu lancip di situ. Nah, mungkin ada lagi yang perlu ditambahkan misalnya apa? Nah, ini bisa aja di heading
duanya kita bisa atur lagi ya. Misalnya di sini kita tambahkan, karena ini adalah menggunakan heading 2, berarti kita tambahkan di sini heading 2. Misalnya contohnya di sini adalah menggunakan margin biar kelihatan lebih ini ya, kanan kiri atas bawah melebar ya. Di situ kita lihat, kita refresh. Nah, agak ke atas ya dikit ya, pas ya mungkin. Nah, ini nanti tinggal atur aja komanya nggak terlalu mepet. Nah, nanti kita akan bicara bagian button ya. Button itu nanti kita masukkan di bagian, nah ini mungkin di bagian kelas ya di sini ya. Tambahkan kelas baru lagi sama dengan misalnya BTN, misalnya gitu ya. Nah, kemudian di sini BTN kurung prabuka. Kemudian kita masukkan lebarnya ya. Lebarnya misalnya width-nya 100 pixel. Kemudian tingginya kita atur misalnya height-nya 30 pixel. Kita save, kemudian kita refresh di sini biar kelihatan. Oh, mungkin nggak kelihatan ini ya. Oh, belum. BTN ini kan dia kelas, berarti harus menggunakan titik ya. Baru nanti kita lihat di sini, kita refresh. Nah, akan kelihatan ya. Nah, ini udah kelihatan di sini. Nah, kita akan kasih warna bentuk lain ya. Di sini ada background misalnya, warnanya background warnanya hijau aja ya. Hijau. Kita save. Minta kayak benain, kita refresh. Nah, kelihatan. Tapi karena tulisannya hitam, kali kurang menarik. Berarti warnanya jadikan colornya adalah putih. Kita bagar, FFF. Kemudian tambahkan border radius juga biar lebih menarik. Border radius. Jadikan misalnya 5 pixel saja. Kita save, kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, ya saya besarkan nih. Tapi saya pengen ada batas itu, tidak ada border. Kita hilangkan lagi bordernya, berarti gini. Border, kemudian none. Ya. Kita save, kemudian kita refresh di sini. Nah, lebih menarik di sini. Nah, tapi kursor di sini, ini masih kursornya sama ya. Saya pakai pointer nanti. Jadi menggunakan tambahkan di sini, tambahkan kursor. Kursor, kemudian pointer. Nah, jadi kesannya ada semacam link di situ. Kita refresh. Nah, ini udah bentuk ya. Kita klik. Nah, keluar. Kembali lagi ke indeks. Kita masukkan admin, kita login. Nah, langsung sesuai dengan yang kita harapkan ya. Jadi ini kita sudah membuat desain rancangan di mana kita harus menggunakan login dulu sebelum melakukan proses penginputan dan pengeditan atau menghapus data yang sudah kita bikin sebelumnya. Cukup mudah berdasarkan dari rancangan yang sudah kita bikin di sini dengan memainkan beberapa desain yang ada di situ yang tadi sudah kita jelaskan di sini. Semoga ini dapat bermanfaat buat kalian semua dan silakan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kasus yang kalian sedang kerjakan. Untuk itu silakan dicoba, dipraktekkan dan tetap semangat selalu dan sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih.